Sahabat Shalom Khaverim, selamat datang Baruchim Abaim di dalam pembahasan Parasa Hasafua, Parasa Mingguan yang biasa kita lakukan di setiap Sabat. Sebelum kita memulai, Khaverim, mari kita mau mengucapkan berkatnya dulu bersama-sama. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrat Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan Torah. Di dalam merit dari Masiah kami Yeshua, kiranya pembahasan ini memberkati neshama kami semua. Haleluya. Baik Khaverim, kita akan bahas Parasat Beha'alotecha yang diambil dari Bamidbar atau Bilangan 8 ayat 1 sampai 12 ayat 16. Kita mulai dengan Bamidbar 8 ayat 1 dan 2. Vaidaber Adonai el Moshe lemor daber el Aharon va'amarta elav Beha'alotecha et hanerot el mul pene hamenora Yairu sifat hanerot. Adonai berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada Aharon dan katakanlah kepadanya, apabila engkau menyalakan pelita-pelita itu, haruslah ketujuh pelita itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Khaverim, di parasat ini Khaverim, dikatakan Hasem memberikan perintah kepada Harun lewat Mose. Katakan kepada Harun agar dia menyalakan pelita pada menorah. Dan kata yang digunakan adalah Beha'alotecha. Akar kata Beha'alotecha, Khaverim, itu adalah olah, yang artinya naik ke atas. Apa maksudnya dengan naik ke atas, Khaverim? Rabbi Shlomo Isaki atau Rashi mengungkapkan dua hal tentang kata Beha'alotecha atau naik ke atas ini. Pertama, ini menyiratkan bahwa seseorang harus menyalakannya sampai apinya naik dengan sendirinya. Bukan naik dengan cara lain, yaitu menyesuaikan sumbu setelah dinyalakan. Ini dari Talmud Sabat 21a. Jadi ketika Aharon atau para Kohen menyalakan pelita pada menorah, tugas mereka menyalakan dan biar api itu dia naik sendiri. Setelah dinyalakan, biarkan dia terus menyala, semakin besar, semakin besar. Yang kedua, para rabi kami mendapati dari ungkapan kata Beha'alotecha bahwa ada anak tangga di depan menorah tempat Kohen berdiri sambil menyiapkan pelita. Jadi Kohen sendiri, dia juga harus naik. Jadi kata Beha'alotecha yang mengungkapkan tentang naik ke atas itu ada dua, Khaverim. Api itu harus naik dengan sendirinya. Yang kedua, Kohen juga harus menaiki anak tangga untuk menyalakan pelita pada menorah. Jadi ini berbicara tentang naik ke atas, Khaverim. Baik, kita tidak membahas tentang ini, Khaverim, tentang ungkapan naik ini, tapi kita akan membahas tentang mengapa kita menggunakan atau mengapa di sini digunakan kata Ibrani Beha'alotecha. Jadi untuk menyalakan pelita pada menorah, kenapa harus menggunakan kata Ibrani Beha'alotecha? Mengapa tidak menggunakan kata lehadlik seperti yang dilakukan saat menyalakan lilin Sabat?
Kita tahu bahwa setiap kabalat Sabat, wanita selalu mendapatkan tugas yang spesial, yaitu menyalakan lilin Sabat. Dan berkatnya selalu, Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Sabat. Menggunakan kata lehadlik. Tetapi di sini justru bukan kata lehadlik, tetapi beha'alotecha. Ini menjelaskan bahwa api yang ada pada menorah itu bukan api biasa yang bisa kita temukan secara umum. Juga saat menyalakan lilin Sabat mingguan. Nggak sama, Kafir. Ini apinya beda. Alasan mengapa ini bukan api biasa, karena menorah sendiri, Kafir, itu juga bukan jenis pelita yang umum, yang dapat kita temukan di mana saja. Tetapi menorah merupakan satu dari sekian banyak perkakas di Miskan yang ditempatkan di dalam hekal bersama dengan beberapa perkakas lainnya. Ya, jadi menorah, pelita pada menorah, Khafirin, ini bukan barang yang bisa kita temukan di mana-mana. Menorah itu perkakas di dalam miskan. Jadi adanya di hekal itu salah satu perkakas yang kudus, ditempatkan secara khusus sehingga apinya juga bukan api yang biasa. Menorahnya sudah kudus, apinya juga bukan api yang biasa. Ya, jadi ditempatkan di hekal bersama dengan meja roti sajian dan meja persembahan ketoret. Lebih jelasnya, Kafirim, kita bisa melihat dari skema ini. Ini adalah tabernakel, miskan. Kalau kita masuk ke miskan, Kafirim, ya, dari sebelah timur sini, kan masuknya dari timur, Kafirim. Ya, karena miskan itu pintunya ada di timur dan ruangan dalamnya itu ada di barat. Nah, ruangan yang paling dalam, Kafirin, yang di barat yang paling dalam itu disebut Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim itu ruangan kudus yang tidak boleh dimasuki secara sembarangan. Dan tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Hanya Kohen Hagadol, hanya imam besar. Di dalam Kodesh HaKodashim ini ada yang namanya Aron Ha'edut atau tabut perjanjian. Yang isinya adalah luchot, itu adalah Torah yang asli, 2 loh yang diterima Mose. Terus tongkat Mose yang bertunas juga berbuah, dan satu lagi mana. Ini disimpan di dalam Aron Ha'edut, tabut perjanjian yang diletakkan di Kodesh HaKodashim. Nah, ruangan depannya, Kafirim, begitu kita masuk ke miskan, itu dikenal dengan hekal. Hekal ini, Kafirim, itu ada menorah. Posisinya di selatan. Jadi kalau kita masuk miskan, dia adanya di kiri, di selatan. Itu menorah. Lalu maju sedikit, Kafirim, itu ada Misbah HaZahab atau Misbeah HaKetoret. Posisinya ada di barat, dekat Parochet, dekat tirai yang membatasi antara Kodesh HaKodashim dengan hekal. Itu ada Misbah atau Misbeah HaZahab, Misbeah HaKetoret. Dan satu lagi adalah Sulchan Lachem Hapanim, meja roti sajian, posisinya di utara. Nah, jadi menorah, Kafirim, itu adalah perkakas kudus di dalam hekal, di dalam miskan. Makanya api di menorah itu bukan api yang biasa, Kafirim. Di dalam hekal, menorah adalah satu-satunya sumber cahaya.
Makanya perintah menyalakan menorah ini adalah perintah yang dilakukan pada malam hari, bukan siang hari. Siang hari pelitanya dibersihkan, dan petang hari Kohen atau Aharon akan menyalakan pelita pada menorah. Dan pelita akan menyala sepanjang malam sampai pagi, dibersihkan lagi, lalu petang dinyalakan lagi. Dan satu-satunya sumber cahaya di dalam hekal itu hanya menorah. Torah menjelaskan bahwa ini bukan cahaya atau api biasa yang ada pada menorah ini. Sebab itu kata Ibrani lehadlik tidak digunakan. Lehadlik adalah menyalakan api biasa yang kita lakukan setiap Kabbalat Sabat. Ini tidak sama dengan yang terjadi pada menorah. Ini adalah terang yang kita baca di dalam Beresit 1 ayat 3. Di Beresit 1, di Kejadian 1 ayat 3, dikatakan demikian. Vayomer Elokim Yehi Or Vayehi Or. Dan Elokim berfirman, jadilah terang, dan jadilah terang. Atau kalau bahasa Alkitab terjemahan, jadilah terang, dan terang itu pun jadilah. Nah, inilah terang atau api yang ada di menorah. Ini adalah api yang tidak ada sumbernya sebenarnya. Sforno, Rabbi Ovaya ben Yaakov Sforno menuliskan ini adalah terang selama 7 hari penciptaan, yaitu Or Haganus. Terang yang tidak ada sumbernya sebenarnya. Kenapa tidak ada sumbernya? Karena memang tidak ada sumbernya. Kalau misalnya bohlam, itu ada sumbernya. Lampu senter, lampu mobil, itu ada sumbernya. Kalau dipadamkan, mati dia. Seperti lampu mobil, kalau saklarnya dimatikan, dia mati. Kalau saklarnya dinyalakan, dia nyala. Ini ada sumbernya. Ya, seperti lilin. Lilin juga itu ada sumbernya. Ya, tapi api Or Haganus ini enggak ada sumbernya. Karena apa? Dia ada. Kapan aja dia ada. Dia sesuatu yang memiliki eksistensi di luar ruang dan waktu. Dia selalu ada, nggak bisa dipadamkan karena dia eksis, dia ada. Sesuai dengan Beresit 1 ayat 3. Yehi Or, Vaye Or. Jadi kalau misal kita mau artikan secara literal, kira-kira begini. Dan Elohim berfirman, hendaklah ada terang. Maka terang itu ada. Ada, dia ada, kabarin. Nggak pernah mati, nggak pernah padam. Nah, itu terang yang dimaksud. Beresit Rabba menjelaskan demikian. Rabbi Shimeon ben Yehosadak bertanya pada Rabbi Shemuel bar Nachman. Karena saya mendengar bahwa engkau adalah seorang ahli Haggadot, jadi Rabbi Shemuel bar Nachman ini, Haverim, dia seorang ahli Haggadah. Ahli Haggadot. Nah, Rabbi Shimeon bertanya, beritahukan saya dari mana cahaya itu diciptakan. Rabbi Shemuel bar Nachman menjawab, teks mengajarkan bahwa Hakadosh Baruch Hu menyelimuti dirinya di dalamnya seperti seseorang melakukannya dengan jubah dan membuat kemegahan kemuliaannya bersinar dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang
lainnya. Itulah awal terjadinya terang Orhaganus ini, Kafir. Penjelasannya itu bisa kita lihat di Tehillim 104 ayat 2. Dikatakan, engkau menyelimuti dirimu dengan cahaya seperti pakaian. Jadi ketika Hakadosh Baruch Hu, dia melakukan sesuatu pada waktu itu, terang ini tercipta. Menjadi satu eksistensi di luar ruang dan waktu. Sekali lagi Kafirim, di luar ruang dan waktu. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada sumbernya, Kafirim. Dia ada. Ya, ada seperti itu. Baik, kita lanjutkan, Kafirim. Bereshit Rabbah 3 ayat 6 menulis demikian. Dan Elohim menyebut terang itu siang. Ini mengejutkan. Hal ini diajarkan cahaya yang diciptakan dalam 6 hari penciptaan, Orhaganus tadi, Kafirim. Terang Orhaganus yang diciptakan dalam 6 hari penciptaan tidak dapat menerangi siang hari. Karena apa, Kafirim? Karena terangnya Orhaganus itu terangnya melebihi matahari, melebihi siang, Kafirim. Jadi kalau Orhaganus itu muncul di siang hari, maka matahari itu menjadi redup. Matahari itu menjadi tidak berarti. Dan pada malam hari tidak dapat karena hanya diciptakan untuk menerangi siang hari. Itu Orhaganus. Nah, lalu Bereshit Rabbah bertanya, di manakah terang itu? Terang itu, Orhaganus itu, Kafirim, itu disembunyikan. Terang itu tersembunyi dan dipersiapkan untuk orang benar di masa depan. Seperti dikatakan, dan cahaya bulan akan menjadi seperti cahaya matahari, dan cahaya matahari akan menjadi 7 kali seperti cahaya 7 hari. Jadi Orhaganus ini, Kafirim, ini cahayanya begitu terang. Melampaui matahari, melampaui siang. Begitu terang cahayanya. Dan ini disembunyikan dan dipersiapkan untuk sadikim, untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang benar di masa depan, Kafirim. Ini Orhaganus. Nah, sekarang kita mau melihat lagi, Kafirim. Ya, saya berharap Kafirim mulai mulai bingung ya, Kafirim ya. Kenapa bingung? Supaya kita mau melihat lagi ke depannya. Ya, kalau ada Kafirim yang sudah mulai memahami, baru Hasem. Tapi kalau ada Kafirim yang mulai bingung, ini bagus, Kafirim. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat lagi kelanjutannya. Ya, apa sebenarnya cahaya ini? Apa sebenarnya dimaksud dengan Orhaganus ini? Kenapa Orhaganus ini disembunyikan? Kenapa ini dipersiapkan untuk orang-orang kudus atau orang-orang benar atau sadikim di masa depan? Untuk apa sebenarnya? Lalu kenapa dia harus muncul di dalam miskan, di atas menorah? Baik, kita lanjutkan, Kafirim. Amsal 13 ayat 9. Or Shadikim Yismach Vener Reshaim Yitach. The light
for the righteous shall rejoice, but the lamp of the wicked shall be put out. Kalau bahasa Indonesia kira-kira begini kabar. Terang orang benar akan bersukacita, akan bergembira. Tetapi pelita orang fasik akan dipadamkan. Coba Kafirim, ini kata-katanya sepertinya nggak pas Kafirim ya. The light for the righteous shall rejoice. Apa maksudnya? Cahaya orang-orang benar akan bersukacita, akan bergembira. Harusnya kan cahaya orang-orang benar akan terang benderang. Tapi ini bersukacita. Sementara pelita orang fasik akan dipadamkan. Apa maksudnya? Cahaya atau terang orang-orang benar akan bersukacita. Kita lihat dari Khagiga 12 ayat 11. Ketika terang melihat, ketika Orhaganus tadi Khafirin, dia melihat bahwa ia telah disembunyikan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pembahasan sebelumnya bahwa Orhaganus itu disembunyikan untuk orang benar di masa depan. Nah, ketika terang melihat bahwa ia telah disembunyikan untuk orang benar, dia bersukacita, seperti yang tertulis, terang orang benar akan bersukacita. Dia bersukacita, Kafirim, karena dia dipersiapkan untuk orang-orang benar pada akhir zaman. Sehingga pada waktunya, ketika Orhaganus itu dia melengkapi orang-orang benar, nah ini akan terjadi sukacita yang luar biasa, akan terjadi kegembiraan yang luar biasa. Makanya kenapa ayat ini mengatakan cahaya orang benar akan bersukacita. Pada waktu miskan selesai dipasang dan Harun HaKohen mempersembahkan korban bakaran, maka Shekinah berdiam di sana. Itu kita bisa baca di dalam Bamidbar 9 ayat 15 dan 16. Dan kita sudah belajar, kita sudah memahami bahwa ketika miskan dibangun, ya dipasang, di assembling begitu, maka Shekinah berdiam di atas Kodesh HaKodashim tadi, di atas Shekinah, di atas miskan, Shekinah berdiam. Nah, pada waktu menorah selesai dibuat, kemudian Aharon dan anak-anak yang menyalakan pelita-pelita pada menorah, maka terang itu hadir di sana. Terang yang tadinya di luar ruang dan waktu, Hafidin, di dalam Beresit 1 ayat 3 tadi, terang yang di luar ruang dan waktu, sekarang dia hadir di dalam ruang dan waktu. Itu yang ada di pelita pada menorah. Makanya kenapa api itu adalah api yang beda, api yang khusus, bukan api yang umum, Hafidin. Api yang di Beresit 1 ayat 3 itu dia hadir di dalam ruang dan waktu, di dalam miskan. Sehingga menorah ini menjadi satu-satunya cahaya di dalam Hekal. Bahkan cahaya menorah ini dia keluar, dia menerangi seluruh dunia. Itu bahasa rabbiniknya, Kafirin. Terang yang berada di luar ruang dan waktu hadir dalam ruang dan waktu, di dalam miskan. Makanya kenapa ini terang yang berbeda. Terang yang khusus di atas menorah yang kudus. Jadi ini bukan
sesuatu yang sembarangan, kafirin. Makanya Aharon mendapatkan perintah untuk menyalakan pelita, dia senang, kafirin. Karena ada makna yang signifikan di dalam mitzvot atau mitzvah menyalakan pelita pada menorah ini, kafirin. Bahkan untuk di masa yang akan datang. Makanya ini sesuatu yang penting untuk kita pahami, kafirin. Mari kita lanjutkan. Rabbeinu Bachya, Rabbi Bachya ben Asher ibn Halawa mengomentari dari bilangan 8 ayat 2 ini. Ya, apabila engkau menyalakan pelita. Teks ini terkait dengan Mazmur 18 ayat 29. Karena engkau menyalakan pelitaku. Israel berkata kepada Hakados Baruhu, penguasa semesta, apakah engkau berkata bahwa kami harus memberi terang di hadapanmu? Orang Israel kan kritis ya, kafirin. Orang Yahudi itu kritis. Ketika Hasem memerintahkan menyalakan pelita, ya ini kaitannya dengan Mazmur 18 ayat 29. Karena engkau menyalakan pelitaku. Israel bertanya, Hakados Baruhu, apakah engkau berkata bahwa kami harus memberi terang di hadapanmu? Bukankah engkau adalah terang dunia? Bahwa terang yang sesungguhnya itu berdiam bersamamu, ada bersama dengan engkau. Ya, seperti tertulis di dalam Daniel 2 ayat 22. Ditulis demikian, dia mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dan rahasia. Dia tahu apa yang ada di dalam kegelapan dan terang ada bersamanya. Bukankah engkau terang itu sendiri? Bukankah engkau terang yang luar biasa? Apakah perlu kami menyalakan terang lagi buatmu? Nah, ini ada makna yang tersembunyi di sini, Kafir. Ini ada makna yang penting yang harus kita pahami, Kafir. Kenapa Hashem yang adalah terang itu sendiri, bahwa terang itu ada di dalam dia, terang itu ada bersama dia, meminta lagi kepada Bani Israel untuk menyalakan terang baginya. Bahkan di sini dikatakan bahwa terang yang ada pada Hashem itu mengungkapkan hal yang tersembunyi dan mengungkapkan rahasia-rahasia. Hashem tahu apa yang ada di dalam kegelapan. Karena apa, Kafir? Karena kegelapan tidak ada di hadapannya. Kegelapan itu kalah dengan terangnya Hashem. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Hashem. Ya, mengapa dikatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Hashem? Kenapa? Nggak ada yang gelap, semuanya terang. Kenapa? Karena terang itu ada pada Hashem. Terang itu bersama dengan Hashem. Jadi bisa kita katakan bahwa terang ini adalah seperti hikmat, Kafir. Ya, terang yang ada pada Hashem ini itu seperti hikmat yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Menyingkapkan hal-hal yang tidak diketahui. Nah, lalu kenapa Israel harus menyalakan terang lagi bagi Hashem? Bukankah hanya Hashem saja sudah cukup sumber terang yang sejati, sumber terang yang sesungguhnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mengapa perlu menyalakan lagi terang bagi Hashem?
Beresit Raba 1 ayat 6 menjelaskan tentang Daniel 2 ayat 22 tadi, Hafirin. Dikatakan dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Dan terang ada bersamanya. Nah, kata dan terang ada bersamanya, Hafirin, ini adalah perbuatan para sadikim. Ini adalah tindakan, perbuatan-perbuatan orang-orang benar. Seperti kita baca di dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Seperti dikatakan dalam Mazmur atau Tehillim 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Maksudnya apa, Hafirin? Maksudnya begini. Memang benar Hashem itu adalah terang yang sesungguhnya. Hashem itu memiliki terang. Terang ada pada Hashem. Ya, terang yang ada pada Hashem itu apa? Itu adalah para sadikin, orang-orang benar, Hafirin. Maksudnya apa? Maksudnya di dunia ini Hashem membutuhkan orang-orang benar. Hashem membutuhkan orang-orang kudus yang berjalan di dalam terangnya Hashem, yang memiliki terangnya Hashem, yang menyalakan pelita bagi Hashem. Ya, seperti yang tadi kita lihat. Engkau seperti menyalakan pelitaku. Hashem memerlukan orang-orang di dunia ini yang berjalan di dalam kebenaran, yang berjalan di dalam terang, yang memiliki terang Hashem. Apa itu? Perbuatan-perbuatan kebenaran. Ini diperlukan oleh Hashem di tengah-tengah dunia ini. Kita lanjutkan lagi. Rabi Abba Serungia mengatakan terang ada bersamanya. Kata terang ada bersamanya ini adalah Mesias. Seperti dikatakan di dalam Yesayahu 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Jadi kita melihat di sini, Hafirin, istilah terang ada bersamanya itu pertama, itu adalah para sadik. Orang-orang benar yang berjalan di dalam terangnya Hashem, yang berjalan di dalam kebenarannya Hashem, yang berjalan di dalam kekudusannya Hashem. Lalu yang kedua, menurut perkataan dari Rabi Abba Serungia, ini berbicara tentang sosok Mesias. Sosok Mesias yang akan bangkit dan yang akan menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Pirkei de Rabbi Eliezer menjelaskan atau memberikan komentar dari Yehezkel 1 ayat 22 yang bunyi begini. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti warna es atau warna kristal yang mengerikan. Ini teks dari Yehezkel 1 ayat 22. Yehezkel melihat satu penglihatan, ada makhluk, ya. Lalu di atas kepala makhluk itu, Hafirin, itu ada sesuatu yang seperti cakrawala. Dan warnanya itu seperti warna kristal yang kalau dikatakan terrible gitu. Menakutkan, ya, mengerikan. Artinya seperti, nah, apa arti dari ungkapan seperti warna kristal yang mengerikan? Artinya
seperti batu-batu mulia dan mutiara-mutiara yang menerangi semua langit. Seperti lampu yang menerangi seluruh rumah dan seperti matahari yang bersinar dengan intensitas maksimum pada siang hari. Sebagaimana dikatakan terang ada bersamanya. Dikatakan begini, Khawarim, seperti inilah orang-orang benar atau para sadikim di masa depan. Mereka juga akan menerangi. Jadi, Khawarim, seperti yang dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Daniel 12 ayat 3. Jadi dari penjelasan-penjelasan rabbinikal ini, kita bisa melihat bahwa ini berbicara tentang orang-orang benar yang akan ada pada akhir zaman, di mana mereka itu berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam terangnya Hashem. Ini adalah makna dari pelita pada menorah. Kenapa Harun diperintahkan untuk menyalakan pelita pada menorah? Ini berbicara tentang munculnya orang-orang sadik, munculnya orang-orang benar di akhir zaman yang memiliki terangnya Hashem, yang memiliki kebenarannya Hashem, yang memiliki hikmatnya Hashem untuk menyingkapkan segala hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia yang tidak bisa disingkapkan oleh manusia secara umum. Nah, ini akan disingkapkan oleh orang-orang benar, orang-orang sadik, orang-orang kudus yang memiliki terangnya Hashem, yang memiliki hokmah, yang memiliki hikmat, yang memiliki wisdom. Untuk apa? Untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran. Rahasia itu dimunculkan di akhir zaman, sama seperti terang Orhaganus itu disembunyikan dan dimunculkan di akhir zaman. Nah, penyingkapan ini, ini juga disediakan di akhir zaman, di mana akan muncul orang-orang benar, orang-orang sadik, orang-orang kudus, yang memiliki terangnya Hashem, yang memiliki hikmatnya, wisdomnya, hokmahnya Hashem untuk menyingkapkan segala kebenaran pada akhir zaman. Ini yang diungkapkan oleh Daniel, ini yang diungkapkan oleh Yehezkiel, dan ini juga yang diungkapkan oleh Mazmur. Ya, Khawarim, ini orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman sesuai dengan Torahnya Hashem. Jadi sekali lagi, Khawarim, perintah Hashem agar Harun menyalakan pelita itu berbicara tentang orang-orang benar yang akan muncul di akhir zaman yang memiliki terangnya Hashem, yang memiliki kebenarannya Hashem, pelitanya Hashem, yang memiliki hikmatnya, wisdom, hokmahnya Hashem. Yang dikatakan di Daniel 12 ayat 3, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang sadik, orang-orang bijaksana yang memiliki hikmat, yang memiliki wisdom untuk apa? Menyingkapkan kebenaran-kebenaran di dalam perkataan Hashem, di dalam perkataan Torah. Hal-hal yang tersembunyi di dalam firman, perkataan-perkataan Hashem. Hal-hal yang tersembunyi di dalam Torahnya Hashem itu akan disingkapkan, akan dibukakan. Dan kita lihat, Khawarim, bahwa hari-hari ini kita sudah melihat hal ini, di mana rahasia-rahasia dari Torah, rahasia dari perkataan-perkataan Hashem itu mulai dibukakan, mulai disingkapkan. Siapa yang menyingkapkan? Orang-orang sadik yang memiliki terang, yang memiliki hikmat. Para khazal, para rabbinikal, ya, mereka yang memiliki terangnya Hashem, yang berjalan di dalam terangnya Hashem. Ini belum seberapa, Khawarim. Belum. Karena apa? Ada nanti waktunya, Khawarim,
rahasia terbesar itu akan disingkapkan. Makanya kenapa Orhaganus ini disimpan sampai akhir zaman. Dan itu terus bekerja sampai hari ini, KPM. Sampai nanti ada waktunya, rahasia kebenaran terbesar itu akan disingkapkan. Baik, kita lanjutkan. Bamidbar Rabbah 15 ayat 2 ditulis begini, KPM. Ketika Salomo membangun Bet Elohim, Bet Hamikdash, ia membuat jendela-jendelanya lebar di dalam dan sempit di luar. Seperti dinyatakan di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 4, ditulis begini. Dan untuk bait itu, dia membuat jendela-jendelanya lebar di dalam dan di luar sempit. Sehingga cahaya dari dalam Bet Elohim, dari dalam Bet Hamikdash akan keluar dan menerangi seluruh dunia. Karena begini, KFM, kalau kita melihat pembangunan rumah di zaman kuno, KFM, itu jendelanya selalu besar di luar, kecil di dalam. Dia mengkerucut ke dalam. Maksudnya apa? Supaya cahaya matahari itu ditangkap, lalu dipancarkan di dalam rumah. Jadi rumah di dalam itu terang. Karena jendela itu dia menangkap sinar dari luar, dan dia salurkan ke dalam. Makanya di luarnya lebar, ke dalamnya kecil. Tetapi Bamidbar Rabbah menjelaskan bahwa Salomo membuat jendela di Bet Elohim, di Bet Hamikdash itu terbalik. Di dalamnya lebar, di luarnya kecil. Sehingga cahaya dari menorah itu akan disalurkan keluar, menerangi seluruh dunia. Ini bahasanya Rabini. Cahaya dari menorah, cahaya dari dalam Bet Hamikdash itu, itu akan terpancar keluar dan dia akan menerangi seluruh dunia. Datangnya dari dalam, ya, seperti yang bisa kita baca di dalam Yesayahu 2 ayat 3. Kimitzion Tetsetora Udevar Adonai Mirushalayim. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Adonai dari Yerusalem. Apa maksudnya, KPM? Terang itu datang, atau terang itu berawal dari Bet Elohim, dan keluar menerangi seluruh dunia. Datangnya dari Yerusalem, datangnya dari Bet Elohim. Dikatakan Kimitzion Tetsetora. Mission, Sion itu bicara tentang Yerusalem. Udevar Hashem Mirushalayim. Ya, jadi Khafirim, terang itu, hikmat itu, kebenaran itu dari mana datangnya? Dari Sion, dari Yerusalem, dari Bet Hamikdash, dari Bet Elohim. Ya, ini ayat-ayatnya menunjang semua, KFM. Ya, jadi terang itu, sadik itu, orang-orang benar itu, kebenaran itu, KFM, akan muncul dari Yerusalem, dari Sion, dari Bet Hamikdash. Itu berbicara tentang orang-orang sadik yang muncul dari Israel, dari orang-orang Yahudi. Semuanya melengkapi, KFM, ya, dan kita sudah tahu bahwa itulah orang-orang sadik yang kita bisa lihat sepanjang sejarah para rabi, KFM. Sejak masa Ezra, Nehemia, ketika mereka membangun atau mereka membuat satu institusi yang namanya Anse Knesset Hagedola. Maka kita lihat di sana ada yang namanya kaum Farisi. Farisi itu berbicara tentang perushim, orang-orang yang memisahkan diri,
Mereka memisahkan diri dari keramaian, dari hiruk pikuk dunia ini, dari hiruk pikuk Romawi Yunani. Mereka memisahkan diri dan mereka memfokuskan diri mereka untuk mempelajari Torah, untuk membongkar rahasia-rahasia di dalam setiap perkataan Torah. Ya, dan mereka belajar Torah sampai akhirnya mereka mendapat gelar rabi. Karena apa kawan? Karena mereka sudah menyelesaikan satu proses mereka belajar Torah. Mereka lulus dan mereka mendapat gelar rabi. Inilah orang-orang sadik, kawan. Orang-orang benar, para khazal, kawan. Orang-orang yang benar-benar tidak melibatkan, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Memisahkan diri hanya untuk Torah, hanya untuk perkataan Hashem. Dan mereka diberikan hikmat, mereka diberikan wisdom, hokmah untuk apa? Untuk membongkar semua kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapati hari ini. Yang bisa kita terima manfaatnya hari ini, sehingga kita bisa melihat kebenaran dari setiap perkataan di dalam Torahnya Hashem. Ya, jadi ini dia. Bukan awal ya KFM, tapi inilah developingnya. Ketika Ezra dan Nehemia mereka mengembangkan apa yang sudah diawali oleh Mose dan Aharon di Gurun Sinai. Mereka kembangkan KFM. Mereka membuat yang namanya Anse Knesset HaGedolah. Dan itu berkembang terus sampai hari ini KFM. Yesayahu 42 ayat 21. Nah KFM, ini adalah ujung dari pembahasan kita. Ini lebih fokus lagi KFM. Masih Bamidbar Rabbah, masih Midras Rabbah yang sama KFM. Di sini KFM kita lihat bahwa Bamidbar Rabbah mengangkat Yesayahu 42 ayat 21. Ini sengaja saya pakai bahasa Inggris KFM karena bahasa Indonesianya itu terjemahannya sudah lari jauh KFM. Bahasa Inggrisnya begini, the Lord desires his servants vindication, that he may magnify and glorify his teaching. Hashem rindu hambanya itu mengalami sesuatu yang sangat penting, Hafirim. Hashem rindu bahwa hambanya ini dibenarkan. Vindication ini, Hafirim, ini artinya bisa memulihkan, namanya dipulihkan gitu, Hafirim. Dibenarkan, namanya dipulihkan. Sehingga dia, hambanya ini, Hafirim, bisa membesarkan dan memuliakan pengajarannya. Dan kita tahu, Hafirim, siapa hambanya Hashem. Ya. Jadi perhatikan, Hafirim. Di sini Hashem rindu bahwa hambanya itu tuh dibenarkan, dipulihkan, namanya itu dipulihkan, Hafirim. Dibersihkan namanya. Dan kita tahu siapa ini hambanya Hashem. Ya. Dan yang menarik, Hafirim, Hashem rindu bahwa hambanya ini dipulihkan namanya, dibenarkan. Kenapa? Hashem rindu hambanya ini dibenarkan, dipulihkan namanya. Dan kita tahu siapa itu hambanya. Dan apa yang sedang dia alami hari-hari ini.
yang dikatakan bahwa namanya itu dilupakan. Semoga namanya dilupakan. Semoga namanya tidak diingat. Ketika sebagian besar orang Yahudi membuat satu pernyataan, semoga namanya dilupakan, semoga namanya tidak diingat. Justru Hashem desire, Hashem itu rindu nama hambanya ini dipulihkan. Nama hambanya ini dibenarkan, Khafirin. Supaya apa? Supaya hambanya ini bisa membesarkan dan memasyurkan, memuliakan pengajaran-pengajaran dari Hashem. Saya berikan Khafirim waktu untuk Khafirim mencerna Yesayahu 42 ayat 21 ini, Khafirim. Ya, kita belajar dari Rabi ini, Khafirim. Dikatakan bahwa namanya, semoga namanya itu dilupakan, semoga namanya itu tidak diingat. Tapi justru Hashem rindu namanya itu dipulihkan, nama itu dibersihkan. Supaya dia bisa membesarkan dan memasyurkan, memuliakan pengajaran-pengajaran yang Hashem. Nah, Khafirim, kita lanjutkan. Hakadosh Baruch Hu berkata kepada Israel, hati-hatilah menyalakan pelita demi aku. Ya, jadi ketika menyalakan pelita itu mesti hati-hati, Khafirim. Hikmat itu mesti hati-hati. Hikmat itu harus murni. Kalau Yakobus katakan hikmat itu harus murni. Ya, seperti minyak pada menorah itu tuh, minyak zaitun pada menorah itu juga harus murni. Ya, jadi menyalakan pelita itu juga harus hati-hati, harus murni. Apinya itu harus murni. Hikmatnya itu harus murni. Pengajaran itu harus murni. Ya, hati-hatilah menyalakan pelita demi aku, dan aku akan menyinarimu dengan terang di masa yang akan datang. Jadi ini penting, Khafirim. Berbicara tentang masa yang akan datang ini penting. Apa yang sudah dimulai di Mose dan Aharon, ini akan diselesaikan di masa yang akan datang. Gambarannya adalah Aharon menyalakan pelita pada menorah. Dan aplikasinya, Khafirim, itu adalah orang-orang benar di akhir zaman. Yang memiliki kebenarannya Hashem, yang memiliki terangnya Hashem, yang memiliki hikmatnya Hashem untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Mose dan Aharon. Dan kita lihat itu dikembangkan oleh Ezra dan Nehemia sampai muncul yang namanya rabi-rabi. Sampai muncul Mesias kita, Rabi Yeshua, Yeshua Rabbeinu, juga dari golongan Farisi. Ya, jadi perhatikan, Kafir. Aku akan menyinarimu dengan terang di masa yang akan datang. Sebab itu dinyatakan dalam Yesaya 63, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini janji nih, Kafirin. Hashem katakan, kalau engkau benar-benar hati-hati menyalakan pelita bagiku, maka aku akan menerangi, menyinari, sehingga bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, sekarang kita lihat, Khafirin, ada hubungan antara memulihkan nama dan bangsa-bangsa. Ya, Khafirin, ya. Ada hubungan dengan vindication tadi, membersihkan nama, memulihkan nama dengan bangsa-bangsa. Ini ada hubungan, ya, Khafirin. Ya, bangsa-bangsa ikut andil, ikut terlibat di dalam proses membersihkan nama dari
hambanya Adonai ini, hambanya Hashem ini. Ya, makanya kabarim, saya tidak mengangkat hambanya ini. Karena kita tahu siapa itu hambanya Hashem. Siapa itu dia yang perlu dipulihkan nama. Kita tahu kabarim. Tapi menutup pembahasan ini saya tidak mengangkat hambanya ini. Tapi saya mengangkat ayat di dalam Matius 5 ayat 14 yang mengatakan kamu adalah terang dunia. Kamu itu terang dunia. Siapa kamu itu? Mereka yang memiliki terang itu, yang memiliki terang Hashem itu, yang memiliki hikmat Hashem itu. Kamu terang dunia. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Lukas 11 ayat 35. Supaya apa kabar? Supaya kita bisa menjadi alat Hashem untuk apa? Untuk memulihkan, membersihkan nama dari hamba Hashem ini. Sehingga apa? Sehingga hambanya ini bisa kembali berdiri untuk apa? Untuk membesarkan dan memasyurkan pengajaran-pengajaran. Ya, pengajaran itu apa kabar? Torah. Torah itu kan instruksi, pengajaran. Supaya hambanya ini bisa berdiri kembali dan dia akan membesarkan dan memasyurkan pengajaran-pengajaran dari setiap perkataan dari Adonai, dari Hashem. Ya, jadi terang yang akan disingkapkan di akhir zaman. Saya berharap Khaverim semua bisa menangkap pembahasan ini. Itu bukan saja berbicara tentang orang Yahudi, bukan saja berbicara tentang rabbinik, tapi mereka juga merangkul kita semua Khaverim. Orang-orang non-Yahudi yang rindu bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk apa? Untuk membersihkan nama hamba Hashem ini Khaverim. Sehingga nama itu tidak dilupakan. Nama itu akan diingat, nama itu akan dipulihkan. Dan dia akan membawa bangsa-bangsa berduyun datang kepada Raja di atas segala raja. Ya, baik. Khaverim, ini yang dapat saya berikan kepada kita semua pada pembahasan parashat Becha Alotecha. Kiranya pembahasan yang singkat ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan memberikan kepada kita semangat, memberikan kepada kita kekuatan untuk kita memahami apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Hashem, Eloheinya Abraham, Ishak, dan Yakov, dan kita mengasihi Torahnya Hashem, kita mengasihi bangsa pilihannya Hashem, bangsa Israel, kita memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi peran kita. Ya, dan Matius 5 katakan, kamu adalah terang dunia. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu, terang yang ada pada kita semua Khaverim, jangan menjadi kegelapan. Lukas 11 ayat 35. Kiranya kita tetap terus memiliki terang itu, kita tetap terus bernyala, dan kita tetap terus menjadi berkat bagi pemulihan nama hambanya Hashem. Kiranya pembahasan ini memberkati kita semua, dan saya tutup pembahasan ini dengan berkat Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vechaye olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran dan memberikan hidup yang kekal di tengah-tengah kami.
Diberkatilah Engkau Adonai, Elohim kami, Sang Pemberi Torah. Di dalam merit dari Mesias kita semua, Yeshua HaMashiach, kita mengucap syukur. Haleluya. Baruch Hashem.